Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Pagi hari ini Bapa, mari Bapak Ibu Tuhan, makasih. Kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau saat teduh dan angkat tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan apa kami balas setiap kebaikan Tuhan. Selain kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa melalui pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebagaimana ku ada
kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, harga syukurku. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur ku bersyukur
Kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami sembah Kau Allah yang ajaib Bapa. Kami sembah Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Terima kasih buat hidup yang anugerah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami mau Tuhan hanya Engkau yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Sehingga kami memuji dan bersorak bagi nama Tuhan. Engkau ambil alih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan, jemaat yang hadir. Engkau urapi dengan kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang siap memuji Tuhan, yang siap menari bagi Tuhan dan bersorak bagi nama Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kita yang percaya mengasihi Tuhan, yang siap menari bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya belum melihat sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Coba berikan senyumnya kanan kiri. Katakan kau diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Biarlah aku kemuliaannya tercurah di tempat ini memenuhi setiap kita. Amin. Suara
Penuhi kami semua, bangkitlah berejalah, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Katakan pada ruhnya bahwa Yesus Raja, Yesus mengikat kita, gunakan semua senjata dalam bersamaku. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah berejalah, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah berejalah, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja.
Puji nama Tuhan. Mungkin cuacanya panas, tapi kita bersyukur. Ketika kita bersorak-sorak dikatakan apa? Kita buat iblis gemetar. Bukan hanya gemetar Bapak Ibu, tapi terkapar. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahanmu, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kita akan memberikannya dengan penuh dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kembali kami Tuhan Yesus meminta Tuhan syukur serta terima kasih kepadamu atas segala kebaikan Bapa, atas segala kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah Bapa yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Terima kasih Bapa atas segala berkat, atas segala kasih-Mu yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, di siang ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah bersorak-sorak meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas segala kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang indah ini Bapak. Bisa kami Tuhan hadir Tuhan di siang ini Tuhan Yesus di rumah-Mu ini Bapak, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati kami pribadi dan pribadi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berikan persembahan kami. Engkau berkatilah Tuhan persembahan kami ini. Engkau jadikanlah Tuhan berlipat-lipat ganda, dan Engkau jadikanlah ini Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus untuk memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap yang memberi, seberapa pun Tuhan yang kami berikan, Engkau berkati semuanya Bapa. Dan yang belum bisa memberi Bapa, Engkau berkati juga Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan siap memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, berikan dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Katakan mari kita semua memberi Tuhan. Saya percaya setiap yang hari tempat ini adalah umat Tuhan. Kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya Tuhan berapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi. Nyatakan kebesaran-Nya, kesetiaan lutut bertelut. Semua tidak mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Ajak segala rasa telah mendatang bagi. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi. Nyatakan kebesaran-Nya, kesetiaan lutut bertelut. Semua tidak mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Ajak segala raja. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya, Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan ada di sekolah minggu. Ada yang ya. Ya.
Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan buat kita. Ya, mereka selalu ceria untuk memuji menyembah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa yang baik, hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini hidup kami bukan baik-baik saja Tuhan. Tapi kami tahu Bapa, ketika kami terus berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan perisai kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mengatakan, Yesus Kau ajaib, Yesus Kau indah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami selalu terpesona dengan kebaikan-Mu. Kau sempurna, Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Bapa, buat anugerah-Mu Tuhan. Bapa kami ini berjamaah Tuhan, kami siap hidup dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selama-lamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bahwa pujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. segenap hati. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Semua pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahwa pujimu, selalu dengan kasih Bapa, menyembah hidup, selalu selamat Tuhan. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahwa pujimu, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau menyembahmu, selagi kami masih ada, selagi nafas kami masih ada Tuhan. Kami mau katakan, kami mau terus memuji Kau Tuhan. Kami mau terus menyembah. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Bapak tilik setiap hati kami, selalu miliki pikiran hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Bapak? Apakah kami sungguh-sungguh mencintaimu Tuhan? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rindu kita bisa menyembah Tuhan di setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Engkau ada hari ini bukan karena kebetulan. Engkau beribadah bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang memanggil engkau ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya Bapak. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
memujimu, Ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi Tuhan. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan. Engkaulah Allah yang layak menerima kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu. Hari ini kami tetap masih ada sebagaimana kami ada. Ini bukti kasih-Mu, ini bukti pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu ini Tuhan, untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami merendahkan hati kami Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami membutuhkan tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami membaca, merenungkan, bila kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga tidak ada satupun dari kami Tuhan yang tidak mengalami kuasa dan berkat firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sucikan dan kuduskan dan layakkan hamba-Mu Tuhan, supaya melalui bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kehendak-Mu, menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami, sehingga setiap kami yang mendengar, kami dikuatkan, dihibur, dan kami semakin dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Haleluya. Mungkin enggak pas hari ini enggak lagi baik-baik saja. Tetapi percayalah, kalau ada Tuhan diserta di dalam perjalanan hidup kita, di dalam setiap apa yang kita kerjakan, selalu Tuhan akan membuat yang terbaik buat kita. Amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala hal. Ya, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang sempurna. Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang baik dan sempurna itu. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong slide-nya. Ya. Saya akan tampilkan tema kita ya. Hari ini saya bicara tentang pelayanan. Jadi tema hari ini adalah pelayan Tuhan. Ya. Pelayan Tuhan. Ya. Next, Bu. Ya. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, ya, kita memperhatikan tema kita hari ini yaitu pelayan Tuhan. Adapun tujuan daripada firman yang saya sampaikan hari ini yaitu agar orang percaya, ya secara khusus adalah kita semua yang hadir di tempat ini, dapat mengetahui dan memahami yang sesungguhnya, ya, siapakah yang dimaksud dengan seorang hamba atau pelayan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa hamba Tuhan itu hanya seorang guru, mungkin hanya seorang penginjil, hanya seorang gembala, seorang pendeta, saudara. Tetapi kita akan lihat nanti siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelayan Tuhan yang disebut oleh firman Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan itu, ya. Yang kedua adalah tujuan yang kedua saya melalui kebenaran firman Tuhan ini agar setiap pelayan Tuhan memiliki kualifikasi, ya, atau dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang Tuhan kehendaki sebagaimana seorang pelayan Tuhan. Jadi kalau ada seseorang yang mengambil sebuah pelayanan menjadi seorang hamba Tuhan, dia harus
bisa memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat yang Tuhan tentukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar melayani begitu saja, tetapi benar-benar kita mengetahui dan memahami apa sih sebenarnya syarat menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan itu, sehingga kita benar-benar menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nih, next ya. Perhatikan di sini katakannya, menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan istimewa dan tak terpisahkan dari hidup orang yang telah mengalami karya keselamatan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya menjadi pelayan Tuhan itu adalah panggilan istimewa. Ya, walaupun kelihatannya kok pelayan ya, apa sih istimewanya seorang pelayan itu, ya kan? Kayaknya pelayan itu bukankah posisinya itu yang paling bawah, ya? Kalau di dalam strata sosial itu bukannya pelayan itu orang yang paling di bawah, saudara yang kasih. Tetapi kenapa kita harus memahami bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan istimewa, saudara? Ya, karena tidak semua orang yang akan dipilih ya, dipanggil ya, dipilih dan dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Kalau kita mendapat anugerah bisa melayani, itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Dan panggilan pelayanan adalah panggilan yang istimewa. Amin. Iya, kita harus melayani pribadi ya yang memiliki segalanya, Saudara. Ya, kita ya mungkin di dunia ini ada orang ya menjadi pelayannya menteri atau pelayannya presiden aja sudah luar biasa, Saudara. Tetapi kita menjadi pelayan ya pribadi yang nggak ada yang tidak ada taranya, Saudara. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pribadi ini. Nah, kalau bicara tentang pelayanan dikatakan tidak terpisahkan dari hidup orang yang telah mengalami karya keselamatan Tuhan Yesus. Saya mau tanya di sini, siapa di sini yang sudah ya meyakini bahwa Bapak dan Ibu sudah mengalami karya keselamatan Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Saya kasih Tuhan. Artinya, Bapak Ibu, kita meyakini bahwa kita ini menjadi orang Kristen, udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita punya keyakinan bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, kita diselamatkan dari kebinasaan, dari hidup kekal di api neraka, Saudara. Oleh karena itu dikatakan begini, ya, bahwa pelayan itu tidak bisa terpisahkan ya, tak terpisahkan dari hidup orang yang telah mengalami karya keselamatan Tuhan Yesus. Jadi melayani itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita ketika kita sudah diselamatkan, sebuah keharusan kita harus melayani ya. Kita dipanggil untuk melayaninya karena ia telah terlebih dahulu melayani dan memberikan hidupnya pada kita. Kita melayani karena Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Amin. Kita melayani karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Nah, kita akan melihat, saudara yang kasih Tuhan, slide berikutnya ya di sini. Panggilan bagi setiap umat Tuhan adalah melaksanakan amanat agung, menjadikan semua orang menjadi murid Yesus. Ya, jadi panggilan bagi setiap umat Tuhan, setiap orang percaya itu adalah supaya kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus itu adalah menyampaikan berita Injil, menyampaikan berita karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, saudara, kepada semua orang. Ya, setiap orang Kristen yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, secara otomatis dia menjadi hamba Kristus. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah otomatis, saudara. Ya, sudah otomatis menjadi hamba Kristus atau pelayan Tuhan. Bilang kanan kirimu, engkau adalah hamba Tuhan. Bukan hamba hantu ya. Bukan hamba dosa. Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Roma 6 ayat 16 sampai 18. Ini dasarnya, saudara. Ini dasarnya kebenaran firman Tuhan yang melandasi bahwa kita ini semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, ya. Nah, mari Bapak Ibu simak saja, saya akan bacakan mulai ayat 16. Firman Tuhan katakan begini.
Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, saudara. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada seseorang, ya, menjadi seorang hamba, kita tunduk kepada perintah orang tersebut yang menjadi tuan kita, saudara, ya. Nah, selanjutnya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran, saudara. Next, ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab sebagai hamba kita harus menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang. Saudara yang kasih Tuhan. Ini landasan kebenaran firman Tuhan, mengapa kita disebut sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, sebelum kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sebenarnya kita ini adalah hamba-hambanya dosa. Melakukan apa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mengambil keputusan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita menyadari kita bukan lagi hamba dosa yang terus melakukan apa yang menjadi keinginan dosa dalam diri kita. Melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi posisi kita dipindahkan, itu menjadi hamba kebenaran, saudara. Artinya ketika kita menjadikan diri kita hamba kebenaran, kita harus berusaha berjuang untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita, saudara. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi dasar, saudara yang kasih. Jadi kita sebagai orang Kristen harus menyadari, harus mengerti hal itu. Bahwa hidup kita ini bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran, saudara. Kita adalah hamba Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan yang harus taat dan tunduk kepada perintah Tuhan, bukan perintah kuasa kegelapan atau dosa, saudara. Dan dikatakan sebagai hamba, kita harus menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Nah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus mengerjakan fungsi kita. Kita harus mengerjakan peranan kita sebagai seorang pelayan. Nah, sebagai seorang pelayan tidak mungkin dia tinggal diam, saudara. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia harus melakukan fungsinya, melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan apa? Yaitu menjadi garam dan terang dunia, saudara. Artinya garam itu bicara tentang hidup kita bisa memberikan pengaruh, ya, memberikan rasa yang sedap, yang baik, saudara, buat sekeliling kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, menjadi terang, saudara. Artinya ketika ada kegelapan, saudara yang kasih Tuhan, kita hadir di sana, ada terang di sana, dinyatakan, saudara. Ada kebenaran yang dinyatakan. Inilah peran dan fungsi kita sebagai seorang pelayan, saudara. Ya, next. Kita semua anak-anak Allah dipanggil untuk melakukan pelayanan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Bapak dan Ibu bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi Bapak dan Ibu dipanggil untuk melayani. Amin. Bilang kanan kirinya, kamu dipanggil untuk melayani. Ya, jangan diam aja. Ya, kita masing-masing mempunyai karunia dan kemampuan untuk dapat dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita menjadi hamba-hambanya, menjadi pelayannya, Tuhan tidak memanggil begitu saja, Bang Yes Tuhan. Tetapi setiap kita itu diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan di dalam diri kita untuk melakukan tanggung jawab fungsi kita sebagai pelayan Tuhan. Itulah yang dinamakan diberikan karunia, saudara. Jadi setiap kita ini diberikan karunia yang berbeda-beda. Tapi karunia yang berbeda-beda itu bertujuan untuk apa? Untuk melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga tubuh Kristus menjadi tubuh yang sehat, saudara. Menjadi tubuh Kristus yang kuat, saudara.
menjadi tubuh Kristus yang sempurna, saudara. Kalau semua fungsinya sama, ya menjadi tubuh yang tidak sehat, saudara ya. Nah, jadi kita semua yang telah diselamatkan dalam Kristus adalah hamba, adalah pelayan Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita semua adalah hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang penginjil, bukan hanya seorang guru agama, saudara. Ya bukan hanya singer, WL atau pemusik di sini, tetapi setiap kita yang percaya dan diselamatkan oleh Tuhan adalah hamba dan pelayan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perlu ya, di sini pelayan Tuhan adalah panggilan yang mulia. Nah, banyak orang yang tidak mau meresponi panggilan Tuhan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, menganggap bahwa pelayan Tuhan itu adalah namanya sebut pelayan, melayani. Ya rasanya hina, ya posisi kita, status kita itu hina, rendah banget menjadi seorang pelayan, saudara. Ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki paradigma, cara pandang yang berbeda, saudara. Bahwa pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya itu adalah pelayan, ya pelayan Tuhan adalah panggilan yang mulia. Ketika engkau menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan, itu adalah panggilan yang mulia, panggilan yang indah, sudah harus menjadi satu kebanggaan kalau engkau dipercaya oleh Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan, yang dianggap dapat dipercaya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan atau seorang hamba Tuhan. Itu ada sesuatu yang mulia, yang agung, yang harus kita menjadi satu kebanggaan dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita menjadi orang yang mendapat kasih karunia Tuhan untuk bisa menjadi pelayan Tuhan, saudara. Nah, dalam hal ini Bapak kasih Tuhan, hal yang perlu kita ketahui dan pahami adalah bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan semua umat Allah yang telah diselamatkan dari dosa. Ya, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan untuk semua umat Tuhan. Amin. Yaitu untuk bagi setiap orang yang berdosa. Jadi kita yang sudah diselamatkan dan ditebus dosa kita oleh Tuhan adalah pelayan Tuhan, adalah seorang hamba Tuhan. Saya kasih Tuhan. Next, ya. Ini singkat-singkat saja, kan panjang. Saya rindu kita memahami poin-poin ini, ya. Karena ini cukup banyak, saudara kasih Tuhan, ya. Hal yang perlu kita ketahui dan pahami adalah bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan semua umat Allah dengan berbagai karunia yang berbeda-beda, saudara. Jadi kita ini dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, itu diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda tadi, saudara. Untuk apa? Untuk kita bisa melengkapi satu dengan yang lain. Nah, di dalam tubuh Kristus itu banyak peran dan fungsi, saudara. Tidak sama, tapi semuanya bertujuan untuk membangun satu dengan yang lain, saudara ya. Oleh karena itu, gunakanlah karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tidak ada orang yang tidak diberikan karunia oleh Tuhan untuk bisa melayani. Minimal satu dia punya, dan itu harus kita kerjakan, amin. Kalau kita nggak kerjakan, itu akan menjadi sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kan ada yang dipercayakan 1, ada yang dipercayakan berapa? 2, ada yang dipercayakan berapa lagi? 5, ya kan? Nah, Tuhan suatu saat akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Sudahkah setiap karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita persembahkan untuk Tuhan? Kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Atau kita kubur, saudara. Kita biarkan karunia itu tidak kita gunakan, ya kita lipat gandakan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, engkau kalau dipanggil menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, engkau sudah diperlengkapi. Tidak ada yang tidak punya talenta, semua punya talenta. Jadi nggak ada alasan saya nggak bisa, Pak. Saya nggak punya sesuatu yang bisa saya lakukan, ya untuk melayani Tuhan. Ada, saudara yang kasih Tuhan. Gali itu, temukan itu
diri Bapak dan Ibu ya. Yang ketiga, hal yang perlu kita ketahui dan pahami adalah bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan semua umat Allah. Maka dibutuhkan lebih banyak para pelayan Tuhan untuk menerima tugas pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada kita bilang gini, waduh di pelayan Tuhan di gereja GBI Lewikar itu sudah banyak, sudah nggak menerima lagi lowongan untuk pelayan. Nggak ada, nggak sesuai. Tidak ada, saudara. Justru Tuhan menghendaki semua jemaat bisa melayani, semua jemaat bisa menjadi pelayan Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan harus punya progres, saudara. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, kita harus punya progres. Kita jangan stuck ya menjadi jemaat yang biasa, tetapi kita harus bertumbuh menjadi jemaat yang melayani, saudara. Amin. Karena apa? Tuhan tidak membatasi pelayanan, saudara. Orang-orang yang melayani, semakin banyak orang-orang yang menyadari dan mengetahui mereka adalah seorang hamba Tuhan, mereka seorang pelayan Tuhan, maka pekerjaan Tuhan itu akan lebih luar biasa lagi. Amin. Kita akan semakin cepat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita akan semakin cepat untuk mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetapi kalau kita hanya menyerahkan hanya beberapa orang pelayan Tuhan, ya udah itu tugasnya Pak Ayub sama pemimpin jemaat di sini, Pak Parmin sama Bu Dewi sama ini. Waduh, pelayanan di sini akan sangat-sangat berat untuk bisa berkembang, saudara. Tetapi kalau jemaat semua menyadari aku adalah pelayan, aku adalah seorang hamba Tuhan, aku mau dipakai untuk pelayanan. Dalam pelayanan ini, maka pelayanan ini akan semakin berkembang dan semakin berkembang lagi. Dan saya yakin dan percaya, ketika Tuhan kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, yang berikutnya, saudara, hal yang perlu kita ketahui dan pahami adalah bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan semua umat Allah. Bahwa panggilan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia, terlebih dari gereja. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak dan Ibu menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, itu bukan karena gembala atau pendeta atau pejabat organisasi yang memilih saudara. Tetapi itu adalah pilihan dari Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Oleh karena itu, jangan pernah ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk melayani, diberikan kesempatan untuk bertumbuh sampai kita bisa melayani ya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita merasa, aduh, rasanya aku udah capek. Ya, aku rasanya sudah cukuplah sampai di sini. Enggak, saudara. Kalau kita menyadari bahwa pilihan itu, pemilihan itu adalah datangnya dari Tuhan, kita akan semakin hari semakin bergairah untuk melayani, untuk mengerjakan tugas-tugas kita sebagai seorang pelayan, seorang hamba Tuhan. Tapi kalau kita hanya berpikir, aku kan melayani di gereja itu karena ditunjuk Pak Ayub, gembala, ya. Jadi lemah, saudara, karena dasarnya itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu memilih kita memang melalui, saudara, melalui hamba-hambanya yang Tuhan percayakan, saudara, melalui kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan, saudara. Oleh karena itu, ayo hargai dan hormati pilihan Tuhan atas hidup kita untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, saudara, ya. Karena panggilan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Menjadi pelayan, ya, hal yang selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui dan pahami adalah bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan semua umat Allah untuk menjadi terang dan garam bagi dunia yang gelap dari dan hambar. Nah, kita harus tahu kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan dipanggil untuk menjadi terang dan garam, saudara. Bukan hanya sibuk dalam hal urusan di dalam pelayanan gereja, di dalam ibadah ini, saudara. Tetapi ketika engkau di luar sana, engkau harus menyadari engkau juga harus hidup sebagai hamba Tuhan, engkau hidup sebagai pelayan Tuhan yang harus menyinarkan terang, harus memberikan dampak seperti garam yang bisa dirasakan, ya, kehadiran kita, saudara, di lingkungan kita, ya. Itu semuanya ada dasar-dasarnya. Saya tidak akan baca soalnya ini cukup banyak, ya. Oke, next. Ya.
hal yang perlu kita ketahui dan pahami adalah bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan semua umat Allah untuk menghasilkan buah. Nah, ini kita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini dituntut, saudara. Kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menghasilkan buah, saudara. Hidup kita sebagai orang percaya harus menghasilkan buah, buah yang memuliakan Tuhan. Ya, tentu kita tidak akan bisa menghasilkan buah kehidupan dalam hidup ini tanpa kita menjadi seorang pelayan yang menjalankan fungsi kita, saudara, yang menjalankan pelayan Tuhan sebagai dalam fungsi kita. Nah, yang ketujuh, ya, hal yang perlu kita ketahui dan pahami adalah bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan semua umat Allah bertujuan mengemban amanat agung Yesus, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid. Ini tanggung jawab kita, saudara. Kita dipanggil sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan itu untuk mengerjakan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Itu amanat agung Tuhan Yesus itu bukan hanya diperuntukkan hanya kepada rasul-rasul saja, tetapi bagi setiap orang percaya, bagi setiap murid Tuhan Yesus, saudara. Oleh karena itu kita nggak bisa tinggal diam menjadi orang Kristen. Kita harus mengambil bagian, melakukan tugas kita untuk memberitakan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil, supaya melalui pemberitaan itu, saudara kasih Tuhan, ada banyak jiwa yang diselamatkan bagi nama Tuhan. Kita harus mengerti, Bapak Ibu, panggilan hidup kita di dunia ini. Kita ini ada di dunia bukan karena kebetulan, tapi hidup kita benar-benar dirancang oleh Tuhan, dan ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan, saudara. Dan termasuk tugas yang terpenting adalah menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, yang ke-8. Ya, hal yang perlu kita ketahui dan pahami adalah bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan semua umat Allah untuk siap diutus di ladang pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kita harus siap diutus. Amin. Ya, sebelum diutus harus diperlengkapi dulu. Ya kan, harus kita berani menyampaikan firman Tuhan, harus belajar, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita melayani jiwa kita harus siap dipersiapkan. Nah, ini sudah lama sekali Bapak yang kasih Tuhan. Sebenarnya di gereja kita ini ada namanya kelas kom 100, kom 200, kom 300. Itu mempersiapkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan supaya kita punya dasar, saudara. Dan saya rindu ada yang jemaat di tempat ini, saudara, yang rindu untuk mengikuti kom. Ya, nanti kalau ada yang Pak, saya rindu supaya saya dibekali, saya mendapat pembekalan supaya saya bisa menjadi orang percaya yang punya dasar kekristenan yang baik. Ada namanya kom 100. Itu diajarkan, saudara, tentang Allah, tentang Kristus, ya, tentang manusia, tentang kelas keselamatan, bahkan tentang sampai akhir zaman. Itu sangat sistematis, saudara. Kalau kita mau belajar dari situ, dan sekarang ini sangat mudah, bisa diikuti secara online. Ya, saya rindu ada jemaat-jemaat yang, Pak, bagaimana saya ingin dong ikut kelas seperti itu, yang mendaftarkan. Dan saya rindu kalau kita mau melayani Tuhan, memang sebaiknya harus kita punya fondasi yang kuat, saudara, tentang kekristenan, supaya kita tidak mudah digoncang oleh berbagai macam pengajaran, saudara, ya, supaya kita kuat, kita punya landasan yang baik, saudara. Dan yang terakhir, ya, 9. Nih, hal yang perlu kita ketahui dan pahami adalah bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan semua umat Allah untuk melaksanakan misi dan pekerjaan sesuai dengan misi bagi dunia ini, saudara. Ya, kita menjalankan misi, ya. Beberapa 2 minggu yang lalu saya sudah jelaskan tentang iman dan misi, saudara. Ya, misi itu bisa bicara mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ya. Oke. Tadi sudah bicara tentang pelayanan, ya, bahwa kitalah sesungguhnya semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Kita adalah semuanya pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi saya rindu, saudara yang kasih Tuhan, kita bukan hanya sekadar mengetahui, saya ini pelayan Tuhan, saya ini hamba Tuhan, saudara. Nah, saya rindu kita juga punya, ketika kita terpanggil untuk menjadi seorang hamba yang melayani, saudara, kita pun harus mengetahui syarat-syarat supaya
menjadi pelayan yang baik ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan memahami bahwa pelayan Tuhan adalah panggilan semua umat Tuhan, maka kita harus mengetahui juga bahwa untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik dan dapat berhasil dalam menjalankan tugas kita sebagai pelayan Tuhan, maka kita harus mengetahui ada syarat-syarat, Bang Isto, yang harus dipenuhi oleh seorang pelayan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi melayani itu tidak sembarangan, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin Pak, saya belum sempurna seperti yang diuraikan hari ini. Tapi ketika kita mengetahui, kita harus berjuang, saudara. Kita harus berusaha untuk mencapai apa yang menjadi kriterianya Tuhan, kualifikasinya yang Tuhan sudah tentukan kita sebagai pelayan Tuhan. Karena kita ini semua pelayan Tuhan, kita harus berjuang dan berusaha. Kita bisa mencapai sampai apa yang Tuhan kehendaki itu. Amin. Ya, itu perlu proses, saudara yang kasih Tuhan. Ya, syarat pelayan Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang rindu pelayannya berhasil dan dipakai Tuhan tentu harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan firman Tuhan. Tentunya syarat-syarat ini berdasarkan firman Tuhan ya, bukan pendeta atau pemimpin gereja yang membuat. Kita landaskan dari firman Tuhan. Nah, syarat pelayan Tuhan yang pertama adalah syarat rohani, saudara. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, ya namanya juga pelayan rohani. Ya, yang pasti ada kerohaniannya harus beres, saudara. Ya, syarat yang pertama adalah kita harus memenuhi persyaratan rohani yang baik, saudara. Apa itu? Ya, mencakup apa aja? Yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Seorang pelayan Tuhan, kita harus meyakini bahwa kita memang benar-benar hidup kita ini dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya, bukan roh yang lain ya. Bukan rokok kudus. Maaf ini yang merokok, tapi saya menyampaikan ini dengan penuh kasih, saudara. Hidup kita harus dipenuhi Roh Kudus. Artinya hidup kita benar-benar selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus, saudara. Ya, dipenuhi Roh Kudus. Itu kualifikasi yang pertama, saudara, dalam hal rohani. Terus apa? Tidak bercacat nih, saudara. Ini kriteria yang diminta oleh Tuhan. Ya, tidak semua orang yang sempurna, memang nggak ada, nobody perfect ya. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus berjuang bagaimana hidup kita ini berusaha untuk bisa tidak bercacat di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan. Di dalam hal mungkin dalam perkataan kita, ya, kita harus jaga perkataan kita. Dalam hal apa? Pemikiran kita, hati kita jaga, saudara. Bahkan segala aspek kehidupan kita harus jaga supaya apa? Kita tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya. Terus apalagi sudah lama bertobat. Nah, untuk melayani sebagai seorang pelayan Tuhan seperti mungkin sebagai pemusik ya di mimbar ini harus ada prosesnya, saudara. Tidak hanya seorang yang karena dia bisa lalu dia melayani, saudara. Semuanya ada tahapannya, ada prosesnya, saudara. Ya, di sini sudah lama bertobat, artinya sudah diuji. Ya, jangan sampai seseorang itu ya dipercayakan dalam sebuah pelayanan ya, tetapi dia belum teruji dengan apa yang dia nyatakan dia sudah bertobat. Karena ada banyak orang yang menggebu-gebu melayani, saudara. Baru terima Yesus dia menggebu-gebu melayani bersemangat, tetapi setelah beberapa waktu dia langsung tinggalkan pelayanan begitu saja, saudara. Ini seorang pelayan Tuhan, saudara. Ketika kita bertumbuh dalam perjalanan kehidupan kita dan kita sudah dipercayakan sebuah pelayanan, ini, saudara, kita perlu pelayan itu perlu ada ujian ya. Sudah melewati ujian, sudah lama bertobat, artinya dia sudah membuktikan dia punya karakter yang baik, dia sudah membuktikan bagaimana dia memang benar-benar sudah meninggalkan apa yang menjadi kehidupan yang lamanya. Terus memelihara rahasia iman, artinya dia menjaga iman dia di dalam Kristus Yesus, selalu konsisten dia menyembah. Hari ini percaya Yesus, besok percaya Yesus, lusa percaya, dan selamanya dia menjaga konsistensi imannya kepada Tuhan. Ya,
tidak namanya angot-angotan kalau orang bilang. Hari ini percaya, besok nggak percaya, ya kan? Besok percaya, besoknya nggak percaya lagi, saudara. Hari ini bilang Tuhan Yesus baik, besok meragukan kebaikan Tuhan, ya. Nah, ini harus kita perhatikan untuk kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Terus apa? Harus hidup saleh, saudara. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Ya, menjalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Ini dalam hal rohani punya hubungan. Ya, dia punya pergaulan pribadi dengan Tuhan setiap hari, saudara. Punya hubungan dalam doa, dalam baca firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini harus kita perhatikan. Seperti ini bukan syarat untuk menjadi hanya diakon, ya, menjadi diakon atau diakonis, saudara. Tetapi bagi setiap kita adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus berjuang dan berusaha supaya kita memenuhi kualifikasi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita sebagai seorang hamba Tuhan. Berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus sampai kita sampai pada titik yang Tuhan inginkan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini syarat yang pertama, syarat rohani, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terus yang kedua, saudara, adalah syarat sosial. Nah, salib itu punya garis vertikal, saudara. Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Artinya, kita sebagai umat Tuhan harus punya hubungan yang beres dengan Tuhan. Tetapi salib itu punya garis horizontal, di mana kita juga harus punya hubungan yang baik dengan sesama kita, saudara. Nah, ini sosial, saudara. Ya, contohnya ini bisa kita lihat, ya. Orang syaratnya suka memberi tumpangan. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, ya, orang-orang yang diselamatkan dari dosa, yang adalah hamba Tuhan, yang pelayan Tuhan, dia adalah suka memberi tumpangan. Ya, tumpangan kalau ada orang yang susah, kesulitan, saudara, dia tidak tutup mata, saudara. Dia ada satu kerinduan, satu keinginan untuk bisa menolong, saudara. Ya, jiwanya ini namanya seorang pelayan, saudara. Ingin dan rindu melayani, amin. Dan salah satu bentuk pelayanan itu bisa ya memberikan tumpangan, saudara, ya, memberi tumpangan. Yang kedua, berdamai, jangan suka berantem, bertengkar, emosi, sama siapa aja ketemu berantem, saudara. Nah, ini kita sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus kita perhatikan. Kita ini kriterianya ini untuk kita semua, bukan hanya untuk pendeta. Ya, suka berdamai. Ya, kehadiran kita harus memberikan damai, kesejukan di mana saja Tuhan tempatkan, saudara. Terus apalagi mempunyai nama baik di luar jemaat. Saudara, ini perlu, saudara. Tentunya ada hal-hal yang harus kita jaga supaya kita bisa punya nama baik, saudara. Di tengah-tengah masyarakat, saudara, di sekeliling, harus ada hal yang kita jaga. Mungkin adalah ucapan kita, tindak tanduk kita, ya, segala aspek kehidupan kita harus jaga supaya orang itu benar-benar menaruh respek dan hormat sama kita. Bagian kita adalah melakukan apa yang baik. Kalau kita sudah melakukan yang baik, tetapi orang itu nggak menghormati, ya nggak apa-apa, saudara. Tapi bagian kita adalah melakukan apa yang baik, yang sudah Tuhan rindukan. Itu syarat sosial. Jadi kalau kita menjadi seorang pelayan Tuhan, jangan kelihatannya manis waktu di gereja saja, ya. Tapi waktu kita terjun di tengah-tengah masyarakat, dengan tetangga kita, dengan siapa, kita harus tetap menunjukkan sikap yang baik. Karena inilah sesungguhnya kriteria atau kualifikasi yang Tuhan inginkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, itu syarat sosial. Dan ada syaratnya lagi, adalah syarat moral, saudara. Ini bicara tentang etika, saudara. Ya, bicara tentang sikap kita juga, saudara. Ya, ini suami dari satu istri. Nah, kalau di dalam firman Tuhan kan Tuhan mengajarkan seorang suami itu akan, seorang laki-laki yang meninggal ayah dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya dan akan menjadi satu daging, saudara. Nah, mau jadi seorang hamba Tuhan, jadi seorang pelayan Tuhan, kita harus menjaga syarat moral ini. Salah satunya adalah kita harus menjadi suami dari satu istri. Ya, jangan ada ya yang rindu atau kepingin punya rencana untuk nikah lagi, nggak ada. Saya kasih Tuhan, tadi malam saya berjaga ronda, ada bilang,
Ini dari istri saya yang sini Pak, gitu. Istrinya 2, saudara. Saya kasih Tuhan, tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, itu monogami ya, bukan poligami atau poliandri ya. Ya, kita harus menjaga pernikahan kita, saudara. Kita harus menjaga kekudusan dalam pernikahan kita. Ya, jangan pernah kita mengabaikan hubungan kita di dalam keluarga antara suami dan istri. Jaga, rawat pernikahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan yang akan ditujukan kepada kita, saudara ya. Lalu apa? Ini berlaku juga bukan hanya suami tapi istri juga ya. Nah, berlaku juga istri dari satu suami. Bagi para pelayan wanita dan bukan hamba uang nih, bukan hamba uang. Kita ini hamba Tuhan. Kita bukan hamba dosa, kita juga bukan hamba uang. Kita perlu uang tapi kita bukan hamba uang, saudara. Artinya segala sesuatu kita dikendalikan dan menjadi pusat perhatian kita itu uang. Kita memang perlu uang, tetapi kita bukan hamba uang, saudara. Uang itu hanya sebuah alat yang Tuhan berikan. Ya, seharusnya uang itu akan membawa kita ya untuk bisa melayani Tuhan. Ya, itu fasilitas untuk bisa mempermudahkan kita bisa melayani Tuhan, yang menjadi fasilitas yang bisa membawa kita bahagia dan senang. Tapi ada banyak orang karena menjadi hamba uang ini bukan uangnya banyak, bukan bahagia, makin hidupnya sulit, makin hidupnya makin nggak bahagia, saudara. Nah ini hati-hati, itu jadi kita harus koreksi. Kita sudah menjadi hamba uang atau hamba Tuhan, saudara. Seharusnya kalau semakin banyak berkat, harus kita lebih bahagia hidup kita. Tapi kalau semakin banyak uang, kita menderita, ya saudara yang kasih Tuhan, hati-hati. Kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi hamba uang, saudara. Karena berkat keuangan itu juga anugerah dari Tuhan untuk bisa kita nikmati. Tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, haleluya. Masih ada berapa ini ya? Ada satu lagi. Mohon bersabar, saudara. Supaya tuntas, saudara ya. Nah, ini syarat kepemimpinan, saudara. Ya, syarat kepemimpinan. Ya, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia harus memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin dan di dalamnya itu kita harus bijaksana. Bukan injak sana, injak sini. Ya, bukan injak sana, injak sini, saudara. Tapi bijaksana. Bijaksana itu artinya apa? Kita bisa bersikap, berkata itu tepat ya, tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa menempatkan segala sesuatu itu pada porsinya. Itu hikmat dari Tuhan. Hikmat itu bukan hanya sekedar kepintaran, saudara. Tapi bagaimana kita menempatkan kepintaran dan kecerdasan itu pada porsinya, saudara, yang tepat. Ada orang pintar tapi gak bijaksana. Ya, kepintarannya itu akan menjerumuskan dia untuk menjadi orang yang tidak menjadi berkat buat Tuhan. Jadi kita harus berusaha untuk bijaksana. Tentunya kebijaksanaan itu kita dapatkan dari Tuhan, dari hubungan akan kedekatan kita dengan Tuhan ya. Dapat menahan diri, tadi tidak mudah emosi. Seorang pemimpin, saudara, engkau itu dipanggil menjadi pelayan, menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar melayani. Justru peranan Bapak dan Ibu membimbing seseorang, saudara. Dan diperlukan apa? Dapat menahan diri. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang nggak sepaham dengan kita, bagaimana reaksi kita? Apakah kita langsung menghakimi mereka? Langsung kita judge mereka, saudara? Enggak. Ya, kita harus bisa menahan diri, saudara ya. Bukan pemarah, melainkan peramah, saudara ya. Nah, seorang kepala keluarga yang baik, terusnya, tidak angkuh, tidak sombong, tidak congkak, ada kerendahan. Walaupun kita dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan, namanya seorang hamba, harus punya kerendahan hati. Suka akan yang baik. Nah, apalagi berpegang pada perkataan yang benar, saudara ya. Nah, ini saya yakin dan percaya kita sudah bisa menangkap semuanya itu. Ya, yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir. Sudah nggak ada yang lain ya. Nah, jadi seseorang yang menerima tanggung jawab pelayanan harus memiliki kualifikasi rohani tadi, ya, memiliki kualifikasi dalam sosial, ya, moral dan kepemimpinan seperti yang disebutkan
Tadi semua saya kasih Tuhan ya. Tentu untuk memiliki kualifikasi di atas diperlukan pertolongan Tuhan dan proses waktu ya, proses waktu untuk belajar, Saudara. Kita ini orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipilih dan dipanggil menjadi seorang pelayan, seorang hamba Tuhan. Dan kita sebagai hamba Tuhan tadi harus memenuhi kualifikasi yang sudah Tuhan tetapkan. Dan untuk memenuhi itu semua tidak bin salabin, melalui proses, Bapak Tuhan. Kita harus setia pada proses, Saudara. Ya, dan tentunya dalam melalui proses yang berat itu, melalui proses yang tidak mudah itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bisa mampu hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita menyadari semua bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Hidup kita jangan pernah menyia-nyiakan panggilan ini, karena panggilan pelayanan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan yang mulia. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang indah, yang harus kita terima dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Tentunya kita harus terus berjuang untuk bagaimana terus bisa memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat yang Tuhan inginkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, yang penuh dosa ini. Tuhan menghendaki kita bisa menjadi terang dan garam, menjadi berkat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu lagu pujian, kata hidup ini adalah kesempatan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, makalah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan dari awal lebih sungguh lagi, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan, kalau sampai hari ini kami tetap ada sebagaimana kami ada, ini adalah anugerah yang sangat indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, ajar kami, Tuhan, menyadari akan kasih karunia yang begitu hebat, yang begitu mulia di dalam hidup kami, Tuhan. Kami rindu melalui hidup kami, Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau memberi hidup kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena ada waktunya di mana kami tidak akan bisa lagi melayani. Tetapi kalau sampai hari ini kami masih kuat, kami masih bisa melakukan banyak hal. Kami mau gunakan waktu itu untuk melayani Engkau, Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan setiap berkat-Mu, setiap karunia-Mu dalam hidup kami, untuk memampukan kami untuk bisa menjalankan tugas kami sebagai hamba-Mu, Tuhan,
menjadi pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, mereka menyadari bahwa hidup mereka bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi mereka dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tugaskan dalam hidup kami. Terlebih lagi kami menjalankan amanat agung-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada semua jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan, karena berdasarkan firman-Mu ada kualifikasi, ada persyaratan yang begitu luar biasa, berat untuk kami penuhi sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami rasanya tidak mampu, tetapi hari ini kami mau belajar Tuhan, terus berjuang Tuhan, untuk hidup kami terus diperbarui, sehingga kami bisa menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memenuhi kriteria yang Tuhan sudah tetapkan bagi kehidupan kami, sehingga kami bisa melayani, dan pelayanan kami yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, mendatangkan berkat bagi jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan ketika kami menyerahkan diri kami untuk menjalankan fungsi kami, peranan kami sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu yang menyenangkan hati Tuhan, yang membawa berdampak bagi kehidupan yang ada di sekeliling kami, sehingga ada banyak orang yang datang untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus mengajar kami, mengurapi kami, bahkan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami terus teringat Bapa, bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami adalah pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan panggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, saya dulu berkata Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan itu, hamba Tuhan itu adalah mereka yang sudah melayani di depan, yang sudah pimpin pujian, yang berdoa. Tapi setiap kita adalah hamba Tuhan, amin. Ya, jadi bukan hanya Pak Ayu yang sudah hamba Tuhan, yang lain bukan. Setiap kita yang sudah diselamatkan, ya, kita yang sudah meninggalkan setiap dosa, ya, kita lagi bukan hamba dosa, tapi kita adalah hamba Tuhan. Jadi setiap kita hamba Tuhan, ya, hanya berbeda fungsi. Nah, mungkin Pak Ayu sebagai gembala, ya, Pak Armin sebagai pemain musik, tapi kita semua punya fungsi masing-masing. Tidak mungkin di mimbar ini, ya, tapi ada fungsi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tetap menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, di nama Tuhan, biarlah kita terus menjadi hamba Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang setia. Ya, dengan penuh sukacita kami menyambut seluruh Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, saya rindu terus kita boleh setia di dalam ibadah kita, karena kita ini semua hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang terus dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani hari ini. Terima kasih buat setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir di ibadah kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria, hari Rabu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Ya, kemudian ada pukul 2 hari Kamis, Bapak Ibu yang rindu tempatnya dipakai untuk beribadah. Kemudian hari Sabtu ada juga pukul 1, hari Minggu ibadah seperti biasa. Bapak Ibu, untuk Natal Rabu Ceria kita akan adakan tanggal 18 Desember, ya, untuk Natal Rabu Ceria. Kemudian Natal GBI Lain Karanganyar itu hari Minggu tanggal 8 Desember. Ya, Nais tadi
bilang begini sebelum ibadah, mama kita Natal nggak sampai 70 hari lagi loh gitu. Rupanya dia menghitung hari. Kalau saya menghitung bulan, dia menghitung harinya ya. Untuk nggak dihitung jam dan detik menitnya Bapak Ibu. Artinya hari-hari ini kita bersyukur kalau kita boleh masuk di bulan Oktober, November, Desember, semua karena kebaikan Tuhan. Terus kita berdoa kita bisa mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun depan dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga kita. Baik Bapak Ibu, hari Minggu kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita seperti biasa. Dan saya rindu semua kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita juga kami mengucapkan selamat berulang tahun untuk Mama Valeri, Ibu Hutapea hari ini. Selamat ulang tahun ya Dek. Tuhan Yesus memberkati, tetap menjadi istri dan ibu yang hebat. Ya, terima kasih boleh terus membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan dengan setia. Ya, terima kasih buat kesetiaannya. Yang ke-17 tahun ya. Ya, ibu yang setia terus membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan. Ya, saya tahu itu sejak saya melayani di Karanganyar ini selama kurang lebih hampir 4 tahun lebih. Ya, saya tahu dia setia. Ya, dari hamilnya masih Hesky ya, kemudian Dion itu setia terus membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Dan saya percaya suaminya akan dimenangkan. Ya, puji nama Tuhan. Selamat berulang tahun. Juga ada Opung sebenarnya. Mama dari Mama Kamurlina yang hari ini juga berulang tahun tapi dia bersama dengan kita. Kita terus berdoa untuk Mama Kamurlina supaya Tuhan semakin pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan doa kita setiap kita yang hari ini semuanya boleh sehat dan kuat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Masih ada yang berulang tahun, yaitu nanti tanggal 22 ada adik terkasih kita Sandi Siringo-Ringo. Kemudian juga ada papanya Raya tanggal 24. Bapak Ibu yang mungkin hari ini atau bulan ini berulang tahun atau bulan November Desember dapat menghubungi gembala di tempat ini. Baik Bapak Ibu, terus kita berdoa. Jangan lupa untuk menabur untuk Natal kita. Saya belum tahu nih perkembangannya karena bendahara kita masih sakit. Dan nanti mungkin diumumkan di grup. Dan terus semangat ya untuk Natal kita Pak Parmin ya. Semangat ya. Semangat. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Natal kita. Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu lihat yang di depan, ya kita akan terus bekerja. Ya, ini kamar mandi akan segera pindah. Ya, jadi Bapak Ibu tempat ini akan lebih luas lagi. Terus kita berdoa untuk segala sesuatu yang kita perlukan. Kita berikan persembahan kita untuk Natal kita. Kita angkat pujian hidup ini adalah kesempatan. Sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya berkaya lagi, ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Bila
percaya lagi di sini jadi berkat. Ya Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, Engkau yang membawa kami ke tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Yesus Tuhan, kami butuh Engkau dalam hidup kami, dalam hari-hari hidup kami. Karena hari-hari semakin jahat ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia Tuhan, datang kepadamu beribadah kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Karena kami tahu Yesus Engkau yang menjadi kekuatan kami, harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Buat pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Terima kasih buat sidang jemaat yang boleh setia datang ke tempat ini. Untuk kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dari bayi, anak-anak, hingga dewasa muda, orang tua Tuhan, Kau datangkan mereka ke tempat ini. Mereka yang rindu, yang haus Tuhan, bersekutu kepada memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang mereka dapat dari tempat ini Tuhan, bahkan firman-Mu Tuhan, mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas hidup kesehatan, sehingga kami bersyukur Tuhan, kami bisa datang ke tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur, terima kasih Bapa buat hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, untuk menabur firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan yang terus mengajarkan kami untuk menjadi pelayan yang setia ya Tuhan. Pelayan yang mengasihi Engkau. Biarlah ya Tuhan, biarlah ya Yesus Tuhan, kami melayani bukan karena beban ya Tuhan, namun karena suatu kehormatan ya Tuhan. Itu yang Kau rindukan atas kami. Biarlah ya Tuhan, sedang jemaat-Mu di tempat ini, kami berlomba-lomba untuk melayani Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami akan menerima mahkota yang mulia yang Engkau sediakan ya Tuhan, bagi orang yang setia dan sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau tanamkan di hati kami, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh melayani Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kehormatan yang mulia dalam melayani Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat hamba-Mu Pak Ayub Kasumat ya Tuhan, yang sekaligus menjadi gembala sidang kami karenanya ini Tuhan. Kau terus memberkati kehidupannya, pelayanannya Tuhan. Bahkan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan yang Kau berkati Tuhan. Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi Tuhan, kemanapun Kau utus dia Tuhan. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Kuasa-Mu menyertai kehidupannya. Tanda ajaib, tanda yang heran, luar biasa menyertai keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berkati anak-anaknya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Ibu Gembala kami juga Tuhan. Kau berkati keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan. Dan cukupkan apa yang mereka perlukan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjamin masa depan hamba-Mu Tuhan, keluarga hamba-Mu Tuhan. Bahkan kami akan melihat ya Tuhan, melalui pelayanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, nama Yesus diperbesar, nama Yesus dipermuliakan di karenanya ini Tuhan. Dan kami akan melihat ada banyak jiwa yang dibenarkan, ada banyak jiwa yang dipulihkan, dimuridkan ya Tuhan, dibawa kepada Engkau, Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, juga bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Taruh roh kesetiaan Tuhan, taruh roh kesetiaan Tuhan, supaya mereka tidak putus-putus ya Tuhan datang beribadah kepada-Mu. Mereka ya Tuhan merasakan terus kehausan ya Tuhan, bahkan mereka tidak pernah merasakan kenyang saat mereka datang kepada-Mu Tuhan. Saat mereka dipuaskan firman-Mu, maka mereka boleh kenyang Tuhan. Ini kami Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan, kami terus haus dan lapar akan Engkau ya Yesus ya Tuhan. Puaskanlah terus lebih lagi Tuhan, bagi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Kau terus juga memberikan kami kesehatan, umur yang panjang Tuhan, bahkan iman kami terus diperkuat Tuhan, supaya di kemudian hari, bahkan di minggu-minggu yang datang, kami tetap setia datang kepada-Mu Tuhan. Kami tetap setia datang beribadah kepada-Mu. Kami datang bukan karena kami ada keinginan kami Tuhan. Kami datang ke sini karena kami tahu Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, hari ini Tuhan kami mengangkat juga doa siapa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada sidang jemaat yang tidak bisa hadir pada hari ini Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, mungkin saat ini sakit ya Tuhan. Kau jamah Tuhan setiap sakit penyakitnya Tuhan. Engkau bilur darah Yesus Tuhan. Yang Kau yang menyucikan ya Tuhan setiap mereka yang sakit,
Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, buat Mama Kamurlina Tuhan, Ibu Diana Sinambela ini Bapak. Tuhan, kami mengasihi kehidupan mereka, kehidupan anak-Mu ini Tuhan. Kami mencintai ya Tuhan, anak-Mu ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Engkau jamah Tuhan nama Kamurlina dari setiap sakit penyakitnya, bahkan dari ujung rambut hingga sampai ujung kakinya. Pengurapan kuasa Tuhan turun Tuhan. Di udara Yesus Tuhan yang menyucikan, menyembuhkannya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai dia hidupnya Tuhan. Biar melalui ya Tuhan kejadian ini Tuhan, dia semakin ingat, semakin dekat, dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memulihkannya. Kami percaya Tuhan, dia akan ada di tempat ini kembali Tuhan, melayani Engkau Tuhan, datang kepada Engkau Tuhan. Berikan kekuatan, semangat ya Tuhan, berikan sukacita baru Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan, Mama Kamurlina. Kau juga memberkati segenap keluarganya Tuhan, yang merawat ya Tuhan, supaya mereka tetap semangat Tuhan, tetap mereka percaya kepada Tuhan, memberikan kekuatan ya Tuhan buat Mama Kamurlina Tuhan. Berkati seluruh isi keluarga besarnya Tuhan, bahkan cukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan Kamurlina, Mama Kamurlina ada dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak, bersyafaat. Mungkin mereka ya Tuhan saat ini datang ke tempat ini, ada yang mereka Tuhan tidak bisa hadir karena malas Tuhan, atau karena berbeban berat Tuhan. Biar Engkau hiburkan Tuhan, Engkau hiburkan Tuhan. Engkau ketuk pintu hati yang malas juga ya Tuhan, supaya mereka Tuhan di kemudian hari mereka bisa datang ke tempat ini di minggu yang akan datang Tuhan. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bapak juga kami berdoa ya Tuhan. Kami juga berdoa siapa Tuhan untuk pemimpin kami, bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Di mana kami ada dan lahir atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami yang baru Tuhan, Presiden kami Indonesia ya Tuhan. Buat Bapak Prabowo Subianto Tuhan, yang akan menjabat jadi presiden atas bangsa kami Indonesia Tuhan, yang akan dilantik ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang radikal, yang rasionalis Tuhan, pemimpin ya Tuhan yang mengerti hati rakyatnya Tuhan, pemimpin yang tahu ya Tuhan bagaimana bertindak dengan adil dan benar Tuhan. Kami rindukan pemimpin ya Tuhan yang mengenal Engkau Yesus Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemimpin kami yang baru Tuhan, bahkan setiap jajaran pemerintahan yang dari atas hingga sampai ke bawah. Tuhan, Engkau berkati segala program-program atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati apa yang kami pakai atas Indonesia, atas tanah air kami, baik udara, air Tuhan, semuanya Engkau sucikan, kuduskan Tuhan semuanya, sehingga itu boleh baik ya Tuhan kami pakai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kami rindukan ada revival, ada kebangunan rohani terjadi atas bangsa Indonesia kami Indonesia Tuhan. Kami rindukan ada pemulihan baik jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka ya Tuhan, rindukan ya Tuhan, kami rindu ada banyak jiwa yang mengenal nama Yesus Tuhan. Pakai Tuhan setiap kami para pemimpinmu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Pakai setiap anak-anak Tuhan, dimanapun Tuhan ditempatkan, untuk mengabarkan Injil-Mu, berita keselamatan-Mu Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami berdoa Tuhan, untuk Pendeta Rubin Adi Abraham, yang menjadi BPTGB, Ketua BPTGB kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk BPD Bekasi, yaitu Pendeta Sahala Nenggolan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gembala Pembina kami, Insinyur Nikolai Raharjo. Kami juga berdoa untuk pemimpin Rayon 1H kami, yaitu Pendeta Budianto Toto. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gembala Senior GBI Lewi yang ada di Cibubur, yaitu Pendeta Darmayanto Rawatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala lokal kami yang di GBI B3 Jembatan 9, yaitu Bapak Pendeta Noah Ginting. Secara khusus juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami di tempat ini GBI Lewi Karanganyar, yaitu Bapak Ayu Kasuma. Tuhan, Engkau pakai para pemimpin-pemimpin rohani kami, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikanlah kepada mereka Yesus Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Urapi mereka Tuhan, berikanlah kepada mereka hati yang mencintai Engkau, yang takut akan Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan, kemanapun mereka Kau utus Tuhan, tanda ajaib menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau
berikan selalu kesehatan, umur yang panjang bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Keluarga-keluarga hamba-Mu diberkati ya Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, menggenapi amanat agung Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Yesus Tuhan, untuk tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan tempat ini kembali akan direnovasi ya Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang turun tangan bekerja. Engkau ya Tuhan yang menggerakkan setiap hati para hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kami bersatu hati, untuk melihat tempat ini diperbaiki Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama ya Tuhan. Baik yang mau nyumbang dana Tuhan, baik tenaga ya Tuhan dan pikiran. Ya Tuhan Yesus, satukan hati kami supaya kami melihat tempat ini menjadi tempat yang layak, tempat yang luas, yang indah, yang kami boleh lihat hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, cukupkan ya Tuhan apa yang kami perlukan Tuhan, baik dana ya Tuhan, baik apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebelum Natal Tuhan kami melihat tempat ini akan luas Tuhan. Tempat ini akan diperbaiki dan akan lebih baik lagi Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa yang boleh hadir ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Yesus Tuhan, Engkau memberkati untuk setiap program gereja kami GBW Karanganyar. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah anak Rabu Ceria, untuk ibadah tunas anak-anak muda Tuhan. Engkau juga memberkati untuk ibadah kul yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan kul kami saat ini terbatas Tuhan. Kami rindukan ada pembukaan kul baru Tuhan. Engkau yang mengulurkan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang menggerakkan hati jemaat-Mu untuk membuka kul di rumahnya Tuhan. Membawa ya Tuhan rumahnya, ibadah ada di rumah mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan menggerakkan pelayanan itu atas kami di tempat ini. Biarlah Engkau satukan hati kami untuk bergandengan tangan, untuk menjadi satu di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku, menjadi berkat, menjadi terang atas pelayanan kul kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh datang ke tempat ini beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Dan kami akhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada umat-Mu. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, yang telah kerajaan. Pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan semua kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa menjalankan ibadah kami kepada-Mu Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua karena anugerah dan semua karena pertolongan Tuhan. Dan tiba saatnya kami sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami akan pulang. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga kami, tutup bungus kami dengan kuasa darah-Mu. Roh jahat, setan iblis, orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan dan berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami akan tutup ibadah ini dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Selamat datang. Selamat datang.